Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Muda Mudi Channel. How was your day, sahabat Mudi? Saat ini kita udah ada di era zaman modern. Akan tetapi masih ada aja yang percaya cerita-cerita jodoh adalah takdir dan cinta sejati dari berbagai kisah dongeng. Belum lagi dengan kehadiran novel-novel romansa, puisi-puisi dari penyair dan pujangga yang menjamur di berbagai medsos, membuat orang semakin percaya dan ngebet ingin bertemu jodoh yang sudah ditakdirkan. Yang ada dalam benak dan persepsi mereka, jodoh itu sudah menjadi takdir yang gak bisa ditawar-tawar. Mereka yakin kalau udah ketemu jodohnya, hubungan mereka pasti terjamin mulus dan romantis seumur hidup. Apakah sahabat Mudi salah satunya yang percaya dengan konsep jodoh adalah takdir seperti ini? Akan tetapi, pernah nggak sahabat Mudi berpikir kalau hal tersebut bisa jadi bumerang buatmu ketika patah hati? Di saat dia yang sudah kamu anggap sebagai jodohmu mencampakkan dan meninggalkanmu, sehingga akibatnya kamu merasa patah hati yang rasa sakitnya gak bisa kamu bayangkan. Kamu mengalami depresi, menangis hampir setiap hari, dan menanti-nanti mantan menyesal dan kembali lagi kepadamu. Seketika timbul pertanyaan di benakmu ketika mengingat-ingat hal tersebut. Dan kamu akan berpikir, kapan ya jodohku akan datang? Dan berbagai pertanyaan terkait jodoh ini pun terus berputar-putar mengelilingi kepalamu. Banyak dari kamu semua pasti pernah mendengar pepatah yang mengatakan seperti ini. Tenang aja, jodoh gak akan kemana, pasti bertemu. Banyak sekali yang mempercayai kalau jodoh pasti akan bertemu di waktu yang tepat, di saat kamu pun juga udah siap. Tapi apakah itu benar adanya? Pada Muda-Mudi episode kali ini aku akan membahas tentang jodoh dan takdir. Apakah ini sebuah fakta atau hanya mitos belaka? Terlebih buat kamu yang udah memasuki usia matang dan saat ini masih belum punya pasangan. Pasti berbagai macam kecemasan semakin timbul di benakmu semua. Ditambah lagi kita ini tinggal di Indonesia, yang dimana jika kita sudah memasuki usia yang cukup untuk menikah tapi belum menikah, pasti bakal jadi nyinyiran dari tetangga bahkan keluarga. Jadi sahabat Mudi, tonton konten ini sampai kelar supaya kamu bisa mendapat insight-nya secara menyeluruh agar mendapatkan manfaat dari konten episode kali ini. Tentunya tetap aja stay tune di sini di Muda Mudi Channel, inspiring your romance and life. Sahabat Mudi, sebelum kita membahas jodoh dan takdir lebih mendalam, pada segmen yang pertama ini aku akan mulai dengan apa itu pengertian dari jodoh. Jodoh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti seseorang yang cocok kelak menjadi pasangan suami atau istri. Sedangkan pengertian jodoh menurut pendapatku pribadi, seseorang yang menarik untuk dibahas, terlebih kehadirannya di suatu saat nanti, terutama bagi yang masih sendiri. Seseorang yang cocok denganmu berarti kelak ia akan menjadi pasangan yang kamu butuhkan, bukan hanya sekedar kamu inginkan aja. Jadi dapat disimpulkan, jodoh itu pasti akan bertemu di waktu dan ketika kamu udah siap. Lalu pasangan seperti apa yang kamu butuhkan?
Sederhananya seperti ini deh. Kamu adalah seseorang yang ingin selalu diperhatikan. Maka jodoh atau pasangan yang kamu butuhkan adalah seseorang yang perhatian. Tapi jika kamu malah mencari pasangan yang dilihat dari fisik dan penampilannya aja, maka kebutuhanmu bisa jadi belum terpenuhi. Karena belum tentu yang wajahnya menawan bisa selalu memberikan kamu sebuah perhatian. Menemukan jodoh lalu melangsungkan pernikahan di masyarakat kita memang sudah menjadi kewajiban. Bahkan sebuah pencapaian yang harus dicapai dan terpenuhi, terlebih pada rentang usia tertentu. Maka gak heran kita mendengar jika ada seseorang yang terlambat menikah ataupun memutuskan untuk gak menikah, langsung muncul stigma negatif yang melekat pada orang tersebut. Dan gak jarang hal tersebut justru datang dari orang-orang di sekelilingnya yang seharusnya memberikan energi positif untuknya. Hal ini yang menjadikan alasan orang-orang untuk buru-buru menikah. Entah takut jadi bahan perbincangan orang-orang, bahkan menjadi korban sosial media. Padahal dilihat dari segi kesiapan mentalnya, siap juga enggak. Apakah kamu salah satu orangnya? Coba deh dipikirkan matang-matang sebelum berlanjut ke tahap yang lebih serius. Banyaknya hal-hal di hidupmu yang belum memiliki kepastian, seperti jodoh ya, membuat kamu sedikit banyaknya jadi malah overthinking. Jadi terus-menerus berpikir akan segala kejadian di masa depan yang belum pasti akan terjadi. Oke sahabat Mudi, kita lanjut ke segmen yang kedua. Kemungkinan untuk menemukan jodoh sesuai takdir sebuah hal yang mustahil. Gimana sih? Penasaran? Yuk kita kupas dan bahas sama-sama pada segmen yang kedua ini. Secara matematis sudah terbukti mencari jodoh itu mustahil. Menurut seorang penulis, Randall Munroe, kemungkinan kamu bisa bertemu jodohmu hanyalah satu kehidupan dari 10.000 kehidupan. Itu pun baru terwujud apabila kamu menghabiskan seluruh hidupmu mencari jodoh. Munroe juga menambahkan, realitanya banyak orang yang gak punya waktu untuk mencari jodoh. Hanya sebagian kecil yang mampu melakukannya. Munroe menyimpulkan karena tekanan mencari jodoh sangat berat, sebagian orang jadinya merasa kesepian, lalu asal pilih pasangan. Mereka buru-buru menikah, menyembunyikan semua masalah hubungan dan pura-pura bahagia di depan orang lain. Menurut penuturan lain dari seorang ahli matematika, Hannah Fry, di dalam bukunya berjudul The Mathematics of Love, Patterns, Proof, and the Search for Ultimate Equation, memberikan perhitungan mencari jodoh. Jika kamu menjalin hubungan dengan 10 orang, kamu baru bisa bertemu jodohmu setelah putus dengan 4 dari mereka, atau 39,87%. Jika menjalin hubungan dengan 20 orang, maka kamu harus putus dengan 8 orang, atau 38,42%. Jika jumlah orang yang pernah menjalin hubungan dengan kamu jumlahnya gak terhingga, maka kamu harus menolak 37% dari mereka, sehingga kesempatanmu hanya 1 dari 3 orang. Kecil sekali kemungkinannya, bukan? Itu pun kalau kamu mau menjalin hubungan dengan banyak orang. Bagaimana dengan kamu yang hanya cuman bisa berpangku tangan dan berdoa agar takdir mendatangkan jodohmu dengan sendirinya?
Oke sahabat Mudi, kita lanjut ke segmen selanjutnya. Kita masuk ke segmen yang ketiga. Jodoh dan takdir itu nggak menentukan kesuksesan hubungan kamu. Berdasarkan studi dari University of Washington, jika pasangan yang memandang hubungan sebagai ruang untuk berkembang, justru akan lebih bahagia. Mereka menganggap konflik sebagai kesempatan untuk lebih dekat dengan satu sama lain. Hal ini berbeda dengan orang yang percaya dengan jodoh. Ketika menghadapi konflik tersebut justru dianggap sebagai tanda pasangan mereka, bukanlah jodoh yang ditakdirkan untuk mereka. Jadi, semua pasangan pasti akan menemui konflik. Namun berbeda dengan pasangan yang terlalu percaya dengan takdir. Pasangan yang realistis justru akan menghadapi konflik tersebut dengan sehat. Mereka memberikan ruang terbuka untuk mengungkapkan perasaan dan keinginan satu sama lain demi memperbaiki konflik. Mereka gak menahan unek-unek karena mereka tahu hubungan mereka gak sempurna, sehingga mereka akan terus berusaha demi satu sama lain. Meski begitu, terlalu meyakini hubungan sebagai usaha bisa berdampak buruk juga. Pasangan harus memberikan usaha yang seimbang dalam hubungan. Namun jika hanya satu pihak yang berusaha, maka hubungan tersebut akan gagal. Jika demikian, lalu apa yang harus kamu lakukan? It's a fine balance between having the patience to wait for the right person and the foresight to cash in before all the good ones are taken. Artinya, silakan aja kamu percaya dengan jodoh. Tetapi jodoh bukanlah takdir yang gak bisa diubah. Jodohmu adalah orang yang tepat menurut standarmu sendiri, bukan dari takdir. Setelah bertemu orang yang tepat pun, kamu tetap harus berusaha membangun hubungan yang sehat. Dan sudah pasti akan ada konflik yang harus dihadapi. Lalu, bagaimana caranya kamu mencari pasangan yang tepat? Bagaimana cara kamu bisa tahu kalau dia orang yang tepat untuk kamu? Sebelum kamu memutuskan untuk menjalin hubungan ke tahap yang lebih serius dengan pasanganmu, ada baiknya kamu mengetahui beberapa kunci dalam memilih pasangan yang tepat bagimu, agar nantinya hubunganmu bisa bertahan lama dan berakhir bahagia. Oke sahabat Mudi, pada segmen yang keempat ini aku akan bahas dan kupas beberapa kunci dalam mencari pasangan yang tepat. Membuat daftar kriteria pasangan idealmu. Tulislah kualitas-kualitas yang kamu inginkan dari pasanganmu sespesifik dan sedetail mungkin. Misalnya kamu ingin pasangan yang baik. Semua orang tentu ingin punya pasangan yang baik. Namun definisi baik bagi kamu mungkin berbeda daripada orang-orang yang lainnya. Misalnya orang yang sepemikiran denganmu saat ngobrol, sama-sama menunjukkan kasih sayang dengan sentuhan fisik seperti kamu, dan mampu menerima kekurangan tertentu pada diri kamu. Kemudian tambahkan kualitas-kualitas umum seperti agama, suku, pekerjaan, dan lain sebagainya sesuai yang kamu inginkan. Lalu saat kamu bertemu dengan beberapa gebetan, kamu tinggal menyeleksi mereka sesuai dengan kriteria yang kamu buat. Membuat kriteria semacam ini akan membantu kamu mengeksplor diri sendiri. Hasilnya, kamu gak akan asal-asalan memilih pasangan. Pasangan yang kamu miliki akan lebih kompatibel dengan kamu, karena dia memiliki kriteria pasangan yang kamu inginkan. Self-aware.
Memahami dan mengetahui diri sendiri atau self-awareness merupakan langkah awal dalam menemukan pasangan yang kelak akan menjadi jodohmu. Di mana dalam memahami diri ini, kamu akan sadar dengan sendirinya pasangan yang seperti apakah yang kamu butuhkan. Karena ketika pasangan yang kamu pilih melulu hanya pasangan yang kamu inginkan, seiring berjalannya waktu, itu semua akan sirna pada waktunya. Contoh sederhananya, ketika kamu ingin sekali mendapatkan pasangan yang mapan dan juga bisa kamu banggakan di depan banyak orang. Oke, gak jadi masalah sih sebenarnya. Tapi apakah pernikahan hanya tentang itu? Dan apakah pernikahanmu hanya ajang pamer pasangan saja? Bagaimana jika kamu inginkan ternyata gak sesuai dengan kebutuhanmu? Maka cobalah untuk pikirkan matang-matang. Karena kadang apa yang kamu inginkan akan kalah dengan apa yang kamu butuhkan. Jadi carilah pasangan yang kamu butuhkan. Seenggaknya dia bisa memenuhi kebutuhan minimal kamu. Dan yang tahu itu ya cuma kamu. Amati hubungan-hubungan di sekitarmu. Jangan terlalu sibuk lihat-lihat postingan relationship goals di media sosial. Karena hal ini bisa membuat ekspektasi hubungan yang gak realistis. Lebih baik amati hubungan-hubungan orang terdekatmu, seperti hubungan orang tua atau sahabat dengan pasangannya. Dengan begitu, kamu akan dapat pandangan yang lebih realistis soal hubungan asmara. Amati cara mereka berinteraksi satu sama lain. Dengarkan cerita-cerita mereka dan lain sebagainya. Dari mereka, kamu akan tahu sisi positif yang dapat kamu ambil dan kagumi, serta sisi negatif yang kamu benci dari hubungan mereka. Apabila memungkinkan, coba minta tips hubungan yang sukses dari mereka. Jika tips dari mereka cocok untuk kamu bisa praktekkan saat kamu udah punya pasangan. Kalau mereka baru aja putus atau cerai, tanyakan apa yang bisa membuat mereka berpisah. Sebab mereka berpisah bisa juga kamu jadikan pelajaran untuk hubunganmu sendiri di masa depan. Oke sahabat Mudi, kita masuk ke kunci mencari pasangan yang tepat yang terakhir. Love map. Istilah ini sendiri mengutip dari ahli psikologi bernama John Gottman, di mana menurutnya love map adalah dasar dari sebuah hubungan yang harmonis. Di mana love map juga berarti peta yang kamu bangun di pikiranmu masing-masing mengenai hal tentang hidup pasanganmu. Semakin banyak yang kamu ketahui dan mengerti dari hidup pasanganmu, maka semakin besar pula peluang hubunganmu bisa bertahan lama dan harmonis. Untuk bisa membangun love map ini, maka kamu harus semakin bisa mendengarkan dan mengerti detail soal hidup dari pasanganmu. Seperti apa yang dia butuhkan saat ini, gimana kondisi pekerjaannya, apa yang lagi disuka, dan lain sebagainya. Karena sejatinya menjalin suatu hubungan dengan seseorang seperti berkomunikasi dua arah. Berarti baik kamu dan pasanganmu seharusnya saling terbuka. Baik itu untuk bercerita dan mendengarkan satu sama lain. Nah, sekarang coba pikirkan lagi. Kalau kamu sendiri ngerasa ngobrol dengan pasanganmu aja gak asik, gimana love map itu bisa terbentuk? Karena percuma aja punya pasangan, tapi kamu lebih banyak gak senengnya ya. Untuk apa miliki pasangan? Maka hal dasar ini perlu kamu ketahui sedari dini. Berbicara masalah takdir,
memang sangat menarik, khususnya mengenai jodoh. Gimana? Bener gak sahabat Mudi? Bahkan jika membahas masalah ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat menarik dan gak pernah ada habisnya. Iya, jodoh, suatu hal yang sangat dinantikan semua orang di muka bumi ini, khususnya bagi mereka yang single dan jomblo. Belum lagi pertanyaan kapan menikah yang membuat para jomblo semakin frustasi dan merasa gak nyaman atas pertanyaan tersebut. Ketahui satu hal yang pasti, bahwa satu jodoh telah tertulis di Lauhul Mahfuz untuk kamu. Oke, sahabat Budi, pada segmen yang terakhir ini aku akan bahas hal-hal penting yang perlu kamu ketahui tentang konsep jodoh. Belum bertemu jodoh bukan berarti kamu gak laku. Mungkin sahabat Mudi udah gak asing dengan statement jodoh gak kunjung datang bukan berarti gak laku. Memang sih kalimat itu kelihatannya sangat kasar, tapi jika dipikir ulang emang benar. Meski saat ini kamu belum bertemu jodoh kamu, belum tentu kamu gak laku. Karena bisa aja saat ini kamu sedang memantaskan diri dengan baik, sehingga kelak akan bersua dengan jodoh yang baik pula. Bukankah Allah sudah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan di muka bumi ini? Lantas, apalagi yang harus kamu khawatirkan? Kamu akan bertemu dengan jodohmu di waktu yang tepat. Memang jodoh masih akan menjadi sebuah misteri yang gak akan pernah terjawab sebelum akad terucap. Siapa dan kapan kita akan berjodoh? Tapi percayalah, jika semua manusia akan mendapatkan jodohnya masing-masing dan gak akan pernah tertukar. Jika emang saat ini belum bertemu jodoh di dunia, bisa jadi kamu akan berjodoh di surga nanti bersama dia yang sudah ditetapkan menjadi pelengkap tulang rusukmu, atau yang akan menjadi pendamping hidupmu di dunia dan di akhirat nantinya. Dalam penantianmu, tugasmu hanya berusaha, berdoa, dan memantaskan diri. Terutama buat kamu yang saat ini masih single, gak perlu khawatir yang berlebihan. Tugas kamu saat ini adalah berusaha, berdoa, dan memantaskan dirimu. Memantaskan diri sendiri bisa aja dengan memperbaiki tingkah laku, akhlak, dan belajar lebih banyak tentang yang berhubungan dengan hati. Kelak jika kamu sudah dipertemukan dengan jodohmu dan disatukan dalam hubungan pernikahan, kamu akan senantiasa merasakan apa itu bahagia dan gak pernah saling menyakiti bersama dia, kekasih halalmu. Bukankah Allah sudah berjanji bahwa seseorang yang baik akan disandingkan dengan pasangan yang baik pula? Jodoh itu telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Lantas, untuk apa khawatir? Jika kamu masih sangat khawatir tentang siapa jodohmu, kamu harus memulai memahami salah satu janji Allah dalam firman-Nya bahwa manusia diciptakan di bumi ini berpasang-pasangan. Dan Nabi Muhammad juga sudah bersabda dalam satu hadisnya, sesungguhnya janin yang ada dalam kandungan ibunya ketika telah melewati umur 4 bulan, maka Allah mengutus malaikat kepadanya yang meniupkan roh dan menulis rizki, ajal, amal, dan apakah dia celaka atau bahagia.
Hadis riwayat Bukhari. Oke sahabat Budi, kita masuk ke konsep jodoh yang terakhir dari segmen yang terakhir pula ini ya. Bersabarlah karena jodoh juga akan datang saat kamu membutuhkannya, bukan saat menginginkannya. Satu hal yang harus kamu pahami, seingin apapun kamu ingin mendapatkan jodohmu, jika Allah belum berkehendak, itu gak akan terjadi. Dan satu hal yang harus kamu pahami juga, masalah jodoh, bahwa jodoh itu akan datang saat kamu membutuhkannya, bukan saat kamu menginginkannya. Jodoh adalah tentang seberapa kamu butuh, bukan seberapa kamu ingin. Maka bersabarlah bila masih belum juga bersua dengan jodohmu. Jadi intinya nih sahabat Mudi, jika kalian memang belum siap untuk ke tahap yang serius seperti pernikahan, saran aku sih coba perbaiki diri dulu, karena jodoh adalah cerminan diri. Mungkin untuk konten kali ini cukup sekian dulu dari aku. Ingat sahabat Mudi, bahwa setiap makhluk memiliki pasangan, tapi yang berujung bahagia cuman mereka yang mampu berkomitmen dan bisa memberikan sebuah kepastian. Oke sahabat Mudi, selamat menjalani aktivitas. Semoga mudah-mudi episode kali ini membawa manfaat dan dapat membuat kamu berkembang menjadi lebih baik. Jangan bosan untuk menjadi orang baik. Jangan lupa untuk subscribe dan tentunya tekan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video-video terbaru dari Muda Mudi Channel. Komen, kritik, dan saran kami tunggu di kolom komentar. Juga jangan lupa bagikan linknya ke teman, kerabat dari sahabat Mudi semua. Keep health, stay safe, dan sampai jumpa lagi di Muda Mudi next episode. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.